Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Yusri di channel Anggrek Liar Wild Orchid and Jungle Plant. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu kita jalan-jalan ke gunung ya. Ini kita membawa pulang satu jenis anggrek spesies ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini adalah jenis anggrek Grammatophyllum stapeli ya. Ini kita temukan di pohon yang sudah tumbang, yang habitatnya sudah rusak. Jadi ini kita bawa pulang ya, untuk kita rawat dan kita lestarikan di rumah. Tapi sebelum ditanam teman-teman, kita akan adaptasikan dulu anggrek ini di bonggol kopi ini. Nah teman-teman, yang pertama kali yang kita lakukan adalah memisahkan dari anggrek ini dari bulb yang sudah rusak seperti ini. Nah, ini sudah hancur dikarenakan bulb seperti ini yang membusuk seperti ini rentan sekali dengan jamur dan bakteri yang akan merusak pertumbuhan dari anggrek ini. Jadi dari akar-akar yang sudah mati, bulb yang sudah membusuk seperti ini akan kita pisahkan dan kita buang ya. Nah, kita mendapatkan satu split grama, split yang kecil. Nah, kita perhatikan teman-teman, keadaannya kondisinya cukup baik, harapan hidupnya cukup tinggi. Yang selanjutnya ini adalah split yang cukup besar ya. Ini akan kita pilih dulu nih. Nah di sini ada bagian yang terkena timpahan kayu mungkin yang sudah rusak dan membusuk. Wow, akar anginnya cukup tebal. Nah, kita akan memilih dari bulb yang masih baik. Nah ini teman-teman yang sudah saya pisahkan. Kita lihat, nah pangkal akarnya masih cukup bagus ya, tunasnya juga cukup bagus. Dan selanjutnya yang ini, nah, kita lihat nih, bulbnya sudah banyak yang rusak dan membusuk ya. Ya, ini akan jadi sarang jamur dan bakteri kalau kita biarkan saja ini. Maka kita akan pilih bulb yang masih baik. Nah, kita potong saja teman-teman, ini ada 5 bulb ini ya. Nah teman-teman, ini sudah kita split, sudah kita bersihkan dan kita pisahkan ya. Tidak ada perlakuan khusus ya, tapi jika diperlukan boleh kita siram dengan fungisida. Nah ini kita letakkan saja ya, kita letakkan saja di kayu seperti ini, di bonggol kopi yang cukup besar ini teman-teman ya. Kenapa untuk mengadaptasikannya saya memilih bonggol kopi ini, kayu kopi atau media kayu, karena kan kayu itu suhunya stabil teman-teman ya, dan mampu menjaga kelembapan tapi tidak basah. Seperti yang kita tahu, untuk bulb Grammatophyllum ini sendiri sangat rentan sekali dengan kelembapan. Jadi kalau dia terlalu basah, makanya kalau dia terlalu basah dia sangat mudah sekali dijangkiti dengan jamur. Jadi di sini saya tidak menggunakan pot, tidak menggunakan akar kadaka seperti biasanya, tapi di sini saya hanya menempelkan saja atau meletakkannya saja di kayu seperti ini. Tuh teman-teman ya. Nah, kita lihat tuh cukup bagus, sudah bersih ya. Ini tinggal kita letakkan saja seperti ini. Untuk menjaganya teman-teman, kelembapannya kita cukup menyiramnya itu pada pagi hari saja ya. Jadi kita spray ya, kita kabutkan seperti itu. Nah, ini nanti setelah dia tumbuh akar yang baru, mulai tumbuh, baru akan kita pindah di media tanam yang lain ya, boleh di pot atau ditempel di kayu mungkin, dan banyak lagi, karena pada dasarnya Grammatophyllum ini sangat mudah tumbuh. Untuk perawatannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sebenarnya Grammatophyllum ini kalau kita lihat di habitatnya itu tumbuh di pohon-pohon yang tinggi ya, cabang-cabang pohon yang tinggi, dan kulit kayunya itu cenderung kering kalau saya perhatikan, sehingga dia menumbuhkan akar angin. Nah seperti ini nih yang ada akar anginnya ya. Akar angin itu akar-akar yang cukup keras seperti rambut ya, dan dia ke atas arah tumbuhnya itu gunanya untuk menyerap kelembapan di udara. Jadi jenis-jenis grama seperti ini dia menyukai kelembapan tapi tidak menyukai
media yang terlalu basah, kira-kira seperti itu. Nah, kita padu padankan saja teman-teman, yang penting dia cukup diletakkan seperti ini saja ya. Ini belum membutuhkan perlakuan khusus karena kita masih merangsang untuk tumbuhnya akar yang baru. Nah, untuk menahannya kita bisa menggunakan tali seperti ini ya. Saya menggunakan kawat, kalau ini kawat blendat, hanya untuk menahannya saja ya. Kira-kira ini kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan nanti akan sudah mulai tumbuh akar yang baru teman-teman. Nah, biasanya jika kondisinya cukup baik ya, tidak terlalu lembab tapi juga tidak kering, artinya jangan sampai dia kekeringan juga ya, maka dia akan segera tumbuh akar yang baru. Setelah dia tumbuh akar yang baru, nah, kita akan menyiapkan kembali media tanam yang tepat untuk anggrek grama ini. Kalau teman-teman ada yang menanyakan media yang paling tepat apa, nah kalau saya pribadi itu lebih cocok atau lebih tepat menggunakan media tanam kayu. Nah ini kita perhatikan teman-teman, nah itu ada tunasnya yang baru mau tumbuh ya, artinya ini masih cukup baik, ini masih ada harapan tumbuh yang tinggi. Kita letakkan saja di sini ya. Iya. Nah ini teman-teman proses kita mengadaptasikan dari bulb Grammatophyllum ya. Jadi ini belum menanamnya, tapi kita masih mengadaptasikannya, meletakkannya sesuai, merangsangnya agar dia menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri di habitat yang baru ya. Karena sering juga saya mendengarkan teman-teman itu ada yang mengeluh, Kak, anggrek grama saya kok kering, Kak, anggrek grama saya kok busuk. Nah dikarenakan begitu mendapatkannya dari hutan, dia tidak diadaptasikan dulu, tapi langsung dimasukkan dalam pot ya, apalagi itu pot plastik yang notabene itu kondisinya sering basah ya. Itu sedangkan Grammatophyllum ini sangat rentan dengan media yang terlalu basah. Nah sudah selesai teman-teman ya, sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bisa tumbuh dengan baik ya. Terima kasih dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.